Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Riza Kusnia selaku dosen dari mata kuliah Manajemen Perkantoran. Perkenalkan, saya Azalia Oktanoveni Afia selaku moderator dalam video penjelasan kali ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang aplikasi software Bizagi Modeler dan juga fitur-fitur serta elemen-elemen yang ada di aplikasi software Bizagi Modeler. Dan yang terakhir, proses pembuatan alur siklus SOP dari sebuah perusahaan dengan menggunakan aplikasi tersebut. Di sini perusahaan yang kami ambil adalah Ricis Factory yang berlokasi di Mega Mall. Sebelumnya kami juga sudah melakukan survei dan juga wawancara dengan leader yang ada di sana. Sebelum kami memulai penjelasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok ini terdiri dari 11 orang. Yang pertama ada Hanafilia Sinaga, ada Tania Lovika, ada Anggun Dwi Lestari, ada Azalia Oktanoveni Aafia, ada Muhammad Ega Oktaranendra, ada Natasha Yuliana, ada Adila Aprilia, ada Dava Syafriandana, ada Nur Syafikah Adila, ada Rosalinda Siagian, dan yang terakhir ada Sayu Putu Sadina Sinta Danela. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk kepada penjelasan. Untuk bagian pertama adalah penjelasan aplikasi Bizagi yang akan dijelaskan oleh Ega dan Dava. Kepada Ega dan Dava, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatannya. Oke, di sini saya akan membahas sedikit overview terkait aplikasi software Bizagi Modeler. Jadi, Bizagi Modeler adalah alat perancangan bisnis yang memungkinkan perusahaan untuk melakukan pembuatan, pemodelan, dan dokumentasi proses bisnis secara visual. Nah, jadi Bizagi Modeler adalah aplikasi desktop yang dapat digunakan untuk membuat diagram menggunakan BPMN, yang disebut Business Process Model Notation. Nah, BPMN di sini adalah sebagai notasi grafis yang dibuat untuk menyediakan bahasa terpadu yang dapat diterima di seluruh dunia. Bizagi Modeler juga memungkinkan organisasi ataupun perusahaan untuk membuat dan mendokumentasikan proses bisnis di penyimpanan cloud pusat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang setiap langkah dan mengidentifikasi peluang peningkatan proses untuk meningkatkan efisiensi organisasi. Adapun manfaat dan benefit dari menggunakan Bizagi Modeler yaitu yang pertama, kita dapat menyimpan model kita langsung ke cloud sehingga tidak perlu membuat dan mengelola repositori proses terpusat. Dan yang kedua, bekerja sama dengan kolega kita yang dapat meninjau model dari mana saja, di perangkat apapun, dan memberikan umpan balik secara real time. Dan yang terakhir, yaitu dengan model proses yang terdokumentasi secara terpusat, karyawan dapat dengan mudah mengakses dan mempelajari proses tersebut, meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur kita. Nah, lanjut, adapun berikut 6 fitur penggunaan tentang Bizagi Modeler. Yang pertama, penggunaan Bizagi Modeler memungkinkan pengguna untuk menggunakan pendekatan drag and drop yang intuitif dan cara dapat disesuaikan untuk membuat dan menghasilkan dokumentasi proses organisasi. Dan yang kedua, penggunaan publikasi. Bizagi Modeler memungkinkan pengguna untuk menghasilkan dokumentasi yang berkualitas tinggi dalam format seperti Word, PDF, web, dan wiki. Dan yang ketiga, ada import dan ekspor. Bizagi Modeler juga mendukung impor dan ekspor dari format yang interoperable seperti Visio, XPDL, ataupun BPMN. Oke, selanjutnya kepada Dava. Oke, baik, kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari overview Bizagi Modeler. Yang keempat ada layanan cloud. Bizagi Modeler menawarkan layanan cloud yang memungkinkan pengguna untuk mengelola, menyampaikan, kolaborasi, dan mengelola model proses secara online. Yang kelima, penggunaan desktop. Bizagi Modeler Desktop Application adalah aplikasi yang gratis atau freeware yang menawarkan desain proses dan dokumentasi. Layanan pembayaran akan menambahkan nilai kepada pengguna dalam jobnya modeling, seperti simulasi, SharePoint, dan publikasi web. Dan yang terakhir, penggunaan mobile. Bizagi Modeler juga dapat digunakan untuk melalui browser di perangkat mobile untuk kolaborasi dan mengelola model proses. Baik,
Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang overview Bizagi Modeler. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya adalah perkenalan fitur-fitur aplikasi Bizagi yang akan dijelaskan oleh Rosa. Kepada Rosa, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur Bizagi. Bizagi BPM Suite adalah alat perancangan bisnis yang menawarkan berbagai fitur untuk membantu pengguna dalam menciptakan, mengelola, dan mendokumentasi proses bisnis. Berikut adalah beberapa fitur yang ada di Bizagi BPM Suite. Yang pertama adalah grafik pelacakan real time and monitoring. Yang kedua adalah alarm dan pemberitahuan. Yang ketiga ada analisis kinerja dan pelaporan. Yang keempat ada audit. Yang kelima ada traceability and routing. Yang keenam ada beban kerja dan balancing. Dan yang ketujuh ada mobilitas. Selanjutnya adalah penjelasan elemen-elemen yang ada pada aplikasi Bizagi yang akan dijelaskan oleh Vika dan Hana. Kepada Vika dan Hana, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan dan menjelaskan mengenai elemen-elemen yang ada di aplikasi Bizagi. Nah, jadi yang pertama itu ada start event, di mana elemen ini untuk menandai titik awal atau pemicu suatu proses bisnis. Fungsinya juga untuk memberikan instruksi tentang bagaimana suatu alur kerja atau proses harus dimulai. Kemudian ada task, di mana elemen ini biasanya digunakan untuk mempresentasikan tugas atau aktivitas yang harus dilakukan dalam suatu proses bisnis. Kemudian juga ada subproses, di mana elemen ini biasanya digunakan untuk menyusun proses bisnis yang lebih kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih terkelola. Selanjutnya ada gateway, elemen ini digunakan untuk mengontrol alur-jalur dalam suatu proses bisnis berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Next, itu ada intermediate event, berfungsi untuk peristiwa yang terjadi di tengah-tengah suatu proses bisnis yang mempengaruhi jalannya proses tersebut. Kemudian juga ada end event, di mana itu biasanya digunakan untuk menandai akhir dari suatu proses bisnis atau alur kerja. Kemudian juga ada sequence flow, berfungsi untuk menentukan urutan aliran atau jalur yang diikuti oleh aktivitas dalam suatu proses bisnis. Kemudian ada associations, itu digunakan untuk mengaitkan informasi tambahan atau metadata dengan elemen-elemen proses bisnis tanpa mengubah alur proses. Selanjutnya ada message flow, digunakan untuk mempresentasikan aliran pesan atau komunikasi antara elemen-elemen proses bisnis yang berbeda. Dan ada juga poll, digunakan untuk mempresentasikan entitas bisnis atau pemangku kepentingan yang berbeda dalam suatu proses bisnis yang melibatkan kolaborasi antar pihak. Segitu saja dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Vika. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari elemen-elemen yang ada di aplikasi Bizagi. Selanjutnya ada LAN, yaitu digunakan untuk mengelompokkan dan memvisualisasikan tanggung jawab atau unit organisasi yang berpartisipasi dalam suatu proses bisnis. Selanjutnya ada milestone, yaitu digunakan untuk penanda atau titik pencapaian dalam suatu proses bisnis. Selanjutnya ada data objek, yaitu digunakan untuk merepresentasikan data atau informasi yang digunakan atau dihasilkan dalam suatu proses bisnis. Selanjutnya ada data store, yaitu digunakan untuk merepresentasikan tempat penyimpanan data dalam suatu proses bisnis. Selanjutnya ada group, digunakan untuk mengelompokkan dan mengorganisir aktivitas atau tugas dalam suatu proses bisnis. Yang selanjutnya ada annotation, berfungsi untuk menambahkan keterangan atau catatan tambahan pada model proses bisnis. Selanjutnya ada image, gambar atau elemen visual dapat digunakan untuk memberikan konteks atau mendukung penjelasan proses bisnis secara lebih visual dan menarik. Selanjutnya ada header, digunakan untuk menyertakan informasi tambahan, judul, atau elemen visual lainnya yang mendukung dokumentasi atau penyajian hasil model proses bisnis. Selanjutnya ada format teks, untuk menyisipkan atau memformat teks dalam dokumen, catatan, atau deskripsi dalam alat Bizagi. Yang terakhir ada new, yaitu untuk membuat artefak kostum baru. Baik, segitu saja penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya adalah penjelasan dari proses pembuatan alur siklus SOP yang akan dijelaskan oleh Anggun dan Tania. Kepada Anggun dan Tania, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan proses pembuatan siklus SOP. Pada aplikasi ini sudah tertera tabel yang tersedia. Kali ini kami akan menjelaskan proses pembelian ricis.
Jadi sesuaikan saja judul yang tersedia pada table. Lalu tekan icon yang ada di situ untuk merapikan. Lalu atur table sesuai yang kalian inginkan dan sesuai dengan konsep yang ingin dibuat. Aplikasi ini bagus banget dan gampang untuk dilakukan. Next ada icon untuk menambahkan table. Di sini kami mengambil 3 table dan mengisi ulang kembali judul dan keterangan pada table tersebut. Untuk kalimatnya akan otomatis tersusun. Untuk tabel pertama kami menulis pembeli, yang kedua pelayanan atau kasir, dan yang ketiga yaitu juru masak. Oke, kita mulai dengan start. Untuk simbolnya terdapat di sini dan ditandai dengan start. Untuk penambahan elemennya terdapat pada simbol yang tertera dan sesuaikan saja dengan keterangan yang ingin diisi. Untuk yang pertama yaitu kedatangan customer menuju kasir, yaitu ada icon pilihan. Lalu membuat keterangan yaitu tertulis antri. Kedatangan customer yaitu ada 2 pilihan. Yang pertama mengantri dan menanyai pesanan. Jika kondisi toko sepi dan tidak ada pelayanan yang lain, itu langsung dapat menanyai pesanan. Di sini ada icon panah untuk menuju keterangan selanjutnya. Untuk icon ini gampang banget untuk disusun dan mudah untuk dilakukan. Lalu keterangan selanjutnya saya menambahkan icon. Saya menulis keterangan menanyai pesanan. Untuk tanda panah ini menyesuaikan customer, yaitu setelah mengantri dapat menanyai pesanan kepada sang kasir. Lalu pada keterangan selanjutnya yaitu memesan menu. Penambahan keterangan yaitu mengulang pesanan. Biasanya sang kasir akan menanyakan kembali ke customer apakah ada pesanan tambahan atau tidak. Lalu sesuaikan saja untuk jalur panah yang tersedia. Untuk memperluas area keterangan SOP, yaitu dapat melebarkan area pada table tersebut. Next yaitu penambahan icon pilihan, yaitu kalimat tambahan pesanan. Next penambahan keterangan, yaitu menyebutkan total harga. Kasir akan menyebutkan total harga sesuai pesanan customer. Lalu pada garis panah diberi keterangan no. Untuk peletakannya disesuaikan saja. Untuk garis panah ini yaitu keterangan yes. Setelah kasir menyebutkan total harga, next yaitu customer dapat membayar pesanan. Untuk tabel yaitu letaknya di atas karena pembeli yang akan membayar. Next untuk tabel yang di bawah yaitu menerima pembayaran yang akan dilakukan oleh kasir. Next yaitu simbol pilihan. Lalu untuk tabelnya itu dirapikan saja. Untuk tulisannya yaitu kembalian. Next yaitu penambahan keterangan. Untuk garis panahnya kami sesuaikan dengan keterangan-keterangan yang tersedia. Untuk keterangannya yaitu meneruskan ke juru masak. Next setelah kasir menerima pembayaran yaitu akan dilakukan memberikan kembalian. Lalu customer akan menerima kembalian. Lalu sang kasir setelah meneruskan ke juru masak yaitu akan dilakukan menerima pesanan oleh juru masak. Lalu setelah menerima pesanan ia akan membuat pesanan. Next yaitu garis panah dari menerima kembalian menuju ke juru masak. Lalu setelah membuat pesanan pun siap. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Tania Lovika. Baik, terima kasih kepada Anggun Dwi Lestari. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Anggun, yang dimana yaitu kita next ke pelayanan, yaitu ada mengambil pesanan dan memberikan kepada pembeli. Selanjutnya yaitu kita next ke customer, elemen gateway, yang dimana di sini kita diberikan pilihan ada makan di tempat atau mencari tempat duduk. Selanjutnya yaitu simbol N. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Dan yang terakhir adalah bagian kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Adilah. Kepada Adilah, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memberikan kesimpulan mengenai aplikasi Bizagi. Aplikasi Bizagi ini dapat digunakan untuk membuat SOP dengan beberapa tahapan yang ada di video sebelumnya, seperti membuat rancangan pengelompokan unit kerja, membuat daftar SOP di setiap unit kerja, dan melakukan verifikasi SOP kepada masing-masing proses owner. Selain itu, Bizagi juga dapat membantu dalam menyusun proses bisnis secara visual melalui pembuatan bisnis proses diagram atau BDP menggunakan Bizagi Modeler, seperti yang ada di gambar bawah ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu saja paparan dari kami terkait aplikasi Bizagi dan juga proses pembuatan alur siklus SOP pada aplikasi Bizagi. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan ini.